Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya sendiri Dwi April Aryadi, NPI 1221904x9, dan teman saya Erika Venda Yusela Yustiara, NPI-nya 1221904x3. Saya akan mempresentasikan bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Konsep Islam tentang keragaman dan dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung tinggi keberagaman dan pluralitas, karena keberagaman itu merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok atau mazhab ataupun keberagaman yang lain atau sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi Muhammad wafat. Para sahabat saling mengeklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatian Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Seumpama tubuh, jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh lainnya juga susah. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan dan sebagian lainnya. Penyebab munculnya perbedaan aliran antara lain. 1. Adanya pergolakan politik dalam negeri. 2. Mengalirnya pemikiran non-muslim. 3. Akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern dan dari politik regional ke dunia. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini. 1. Prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman dalam masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, maka generik dari kata Islam diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan yang dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabat Utsman bin Mahzun, dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. 2. Keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan dalam tindakan seringkali
karena kita tidak suka dan menganggap orang lain bukan bagian dari kelompok kita, maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial, maupun hal-hal yang lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan seadil-adilnya dalam sikap pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka ataupun tidak suka, seperti yang diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nomor 3, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 12. Serahkanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan bijaksana dan pelajaran yang baik dan bersan. Bantahlah mereka dengan baik. Dan juga dalam Al-Baqarah ayat 56. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Dalam berdakwah kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertaruhkan keyakinan kita. Surat Al-Imran ayat 64. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju ke titik pertemuan antara kami dan kamu. Yang nomor 4, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan permutatan atau bahkan berusaha menggagalkannya. Tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemacu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah kita akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara umat beragama, hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Sehingga kehadiran agama, khususnya Islam, tidak lagi momok bagi kemanusiaan yang malah menjadi momok bagi kemanusiaan, tetapi malah menjadi rahmat bagi keberadaan tidak hanya manusia, tetapi sekaligus alam semesta. Manusia terbaik adalah yang bermanfaat terhadap yang lainnya. Batasan toleransi dalam perspektif Islam, seperti yang terjadi di masa sahabat, saat seorang munafik yang bernama Musailah al-Kazab dan pengikutnya mengaku bahwa dirinya nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailah terus menyebarkan ajaran sesatnya. Karena di situ ada masalah untuk menjaga agama, yang merupakan faktor primer dalam kehidupan umat Islam.
Allah telah berfirman dengan tegas dan jelas bahwa Nabi Muhammadlah adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40 setelah Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Toleransi semacam ini jelas tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena seorang yang mengaku muslim berarti meyakini dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan meyakini bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Erika Fernanda Sala Istiara. Di sini saya akan menjelaskan Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Awqiyat Al-Muslimah menyebutkan beberapa faktor toleransi muslim terhadap non-muslim. Yang pertama yaitu nilai kemanusiaan yang mulia. Terus yang kedua, perbedaan yang di muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta dan isinya. Yang ketiga, perbedaan tersebut adalah menjadi pertanggungjawaban antara dia dan Allah di akhirat nanti. Yang keempat yaitu Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil dan berakhlak mulia. Selanjutnya, membangun ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan, yaitu ukhuwah Islamiyah bisa diartikan sebagai persaudaraan, terambil dari kata akar kata yang pada awal mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Macam-macam ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ukhuwah fi'din al-Islam, ukhuwah fataniyah wa an-nasab. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu penjelasan dari macam-macam ukhuwah tersebut. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah adalah saudara sesama makhluk dan sama-sama tunduk kepada Allah. Terus yang kedua yaitu ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau, yaitu jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah semuanya bersaudara. Terus yang ketiga, ukhuwah fi'din al-Islam, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Yang keempat, ukhuwah fataniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Sini juga ada manfaat ukhuwah Islamiyah. Manfaatnya adalah yang satu, merasakan lezatnya iman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi. Terus yang keempat yaitu mendapatkan tempat khusus di surga. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya dalam mewujudkan persatuan umat. Yang pertama adalah untuk mewujudkan persatuan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat. Yang kedua, peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama, dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Yang ketiga, cinta tanah air, dengan bangga menjadi warga negara Indonesia,
bangga terhadap budaya Indonesia, dan dengan cara menerapkan bahwa negara kita adalah negara yang paling istimewa. Yang keempat, melahirkan kembali semangat nasionalisme dengan mempelajari kembali perjuangan para pejuang dahulu yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan.